napak tilas ya. Jadi teman-teman di Indonesia itu banyak yang berpikir di Australia itu asik, santai gitu ya. Nah, menurut Sister Maggie, pengalamannya tinggal selama berapa? Dari 2008, berarti berapa tahun? 50? Sekitar situ ya, ya belasan tahun lah pokoknya ya. Iya. Apa sukanya, suka dukanya gimana? Suka dukanya, ceritanya sih panjang kali lebar. Ya waktu awal student tahun 2008 itu ya, kita sebagai pendatang ya struggling gitu lah ya. Kita kerja keras dan tapi kalau di sini tuh kalau kerja mau apa aja, maksudnya kita bisa dihargain dan kita bisa menghasilkan uang dan survive untuk buat living cost gitu. Nah, Jadi dihargain ya, semua dihargain. pekerjaan. Pokoknya sesuai lah standar gajinya gitu loh. Nggak terlalu beda gimana gitu ya. Nah, itu mungkin perbedaan dengan di negara kita ya. Itu maksudnya aku mau ke sana juga Ya. gitu kan. Jadi orang di sini itu bangga dengan Ya. pekerjaannya dia. Betul, betul. Nah, Betul banget. Terus mereka juga kayak apa ya? Selalu happy dengan status mereka gitu sebagai pekerja ya. Iya. Iya. Thank you. Thank We you doing it so for much. you. Ya. Jadi maksudnya kayaknya di sini itu kan manusia tuh dimanusiakan, benar Iya, nggak? betul banget. Nggak ada Nggak di-judging gitu. nggak ada perbedaan sosial gitu loh. Ya kan? Betul. Nah, jadi ingat nih, masa-masa kita sekolah dulu ya, diajarin Iya. orang kerja di restoran. Jadi waiters, pokoknya mau kerja kuli dari apapun oke aja, ya kan? Jadi asal mau kerja, mau berjuang, mau berusaha, bisa lah support hidup. Iya. Sambil banyak loh yang sekolah di sini, dia bayar loh dengan bisa bayar gitu. Sendiri ya penghasilannya. Iya. Itu karena mindsetnya orang di sini ya. Umur berapa ya? 15 tahun ya kayaknya ya. Anak-anak mereka itu sudah harus bekerja. Iya. Itu kerja di McDonald's. Iya. Gitu. Jadi diajarin independen gitu, bener banget. Ngerti bahwa hidup itu nggak gampang. Nggak gampang. Gitu. Dan setelah pindah ke sini gitu kayaknya memang dibilang itu kalau culture mempengaruhi suatu karakter seseorang, iya ya. Betul. Jadi pola pikirnya tuh berubah banget. Apalagi kalau misalnya dari umur teenager misalnya udah di sekolah di sini ya lebih bagus lagi ya Karita ya. Betul. Iya, jadi memang ada mental, istilahnya revolusi mental, cara melihat kehidupan dengan cara yang berbeda ya. Nah, banyak orang-orang yang merantau ke Australia, mereka itu jadi sukses. Karena mereka melakukan pekerjaan, kalau kita lihat ya, ada negara-negara itu ya. Ya ampun, kita ke station ada mereka, kita kemana, semua kayaknya kerjaan mereka yang kerjain. Gitu. Itu karena mereka memang pekerja keras ya, dan mau berusaha. Betul. Iya. Kalau misalnya balik ke tahun-tahun kita masih sekolah dulu, mungkin salah satu yang penting juga itu mengatur waktu. Oh, banget Gitu. Jadi waktu kita harus sekolah, ngerjain tugas, kerja. Nah, itu. Cuci baju sendiri, Semuanya. masak sendiri, semuanya sendiri di sini. Yang nggak pernah kita lakukan di rumah kita ya, di Indonesia. Iya. Datang ke sini semuanya kita lakukan gitu. Iya. Saya itu salah satu orang yang alergi sabun tadinya. Gitu ya, jadi takut banget gitu pakai salah satu merek di Indonesia, gatal semua tuh Iya, sensitif ya. Sensitif. Tapi aneh loh, datang ke sini ngerjain sendiri semuanya ya syukur ya, nggak berakibat. Jadi safety banget ya, yang mereka pakai itu ya, yang buat cuci-cuci itu kita nggak gatal tangannya gitu kan. Kalau mau di laundry terus ya habis juga gitu kan. Ya lah, kalau di sini yang satu hal yang aku pelajarin itu
mereka pinter banget gitu loh. Maksudnya nggak kayak walaupun misalnya mereka earning a lot of money, they don't have to go outside, or having their lunch every time ya kak ya di restoran. Enggak, biasanya mereka bawa lunchbox atau bawa air sendiri gitu loh. Kemana-mana ya, bawa Iya, botol, bawa air. kayak gitu. Ya, berarti memang sih kalau kita pelajarin ya, ada pepatah bilang begini, sebanyak apapun yang kamu punya, kalau kamu nggak bisa ngatur, dia akan habis juga. Iya, betul. Iya. Nah, sebaliknya gitu, walaupun kita dari orang yang biasa ya, kita nggak punya, ya pas-pasan lah. Tapi karena kita bisa ngatur, kapan harus mengeluarkan uang, kapan harus menyimpan, Betul. akhirnya ya bisa punya. Iya, Gitu. Iya. Dan itu banyak ya teman-teman kita yang seangkatan kita, ada yang udah punya rumah, ada yang banyak lah pokoknya. Ya. Iya Nah, benar. Nah, terlepas dari gaya hidup setiap orang, ternyata memang kita dipengaruhi juga oleh cara kita sendiri meresponnya, Iya. gitu. Iya. Melihat kehidupan ini dari sudut pandang yang lain, ya kan? Nah, jadi teman-teman, Sister Maggie ini dulu kemana-mana naik sepeda, pokoknya iya. sehat dia. Itu pertimbangannya apa waktu itu? Dulu kan zaman sekolah itu Mikey ya cukup lumayan ya harganya gitu kan, tiket. Jadi aku mikir kalau menghemat gimana nih caranya, nggak harus bayar uang transport. Ya sedangkan kita kan student harus pinter-pinter ngatur duit gitu kan. Terus ya udah aku berpikir ya beli sepeda aja, goes. Iya, lumayan sih 1 jam. Iya, Tapi sehat gitu loh. Jadi waktu sekolah di sini, akhirnya orang tua sudah tidak perlu support lagi ya, karena sudah bisa support diri sendiri ya. Betul ya. Tapi memang zaman udah berubah ya. Waktu zaman kita dulu tuh kita gampang kayak temen ke temen gitu, kerja di restoran, kerja di mana ya. Sekarang kayaknya susah ya. Ya mungkin ya. Iya, karena setelah pandemi kayaknya ya. Iya, banyak yang mengeluh gitu ya soal habis pandemi kerjaan. semuanya berubah ya. Berubah. Iya. Ya harga-harga juga jadi mahal ya kan. Betul banget. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi setelah terjadinya pandeminya. Iya. Tapi ya itu kita kan belajar bersyukur ya. Kita belajar bersyukur, belajar terus mengatur apa yang kita punya ya. Iya harus di sini. Kalau Maggie bisa kasih pesan ke teman-teman yang mungkin ada rencana ke luar negeri atau tinggal di luar negeri, entah sekolah, entah merantau, apalah, kita nggak tahu ya mereka. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Pintar-pintar membawa diri di luar negeri misalnya. Apa ya? Pokoknya intinya asal ada kemauan ya ada jalan ya. Kan waktu pindah ke sini juga kan waktu sekolah nggak nyangka mau tinggal di sini gitu istilahnya ya sekolah aja waktu itu sekolah ini apa adalah sekolah masak gitu ya. Kirain mau ke Indonesia mau buka usaha terus masak gitu kan. Tapi pas setahun 2 tahun kok kayaknya kotanya enak gitu loh. Kayak apa ya, aku fall in love with the city. I love Melbourne, I love the people, I love the weather, and everything is beautiful in here, So ya aku orangnya juga ramah sih. Ramah ya. Aku berusaha untuk tinggal di sini gitu. Aku berusaha dan emang puji Tuhan ya tercapai. Iya, tapi bukan nggak ngelewatin proses yang panjang. Nah, proses itulah yang terkadang banyak orang tidak mau melewatinya. Dipikir dengan gampangnya aja gitu, padahal kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Semua ada proses, ini kita ada duduknya di Yarra River ya. Ini kita ada di Yarra River, nanti teman-teman saya kasih lihat sedikit pemandangannya. Saya dulu salah satu itu kalau ngerjakan tugas dan saya rasa mau santai sedikit atau ini, saya senang loh datang dan duduk di pinggir Yarra River ini, kayak tuh asik aja gitu, ya. Kayak terinspirasi gitu dan tenang, ya kan? Jadi memang teman-teman di dalam setiap perjuangan itu tidaklah gampang gitu ya. Dan ya kalau sudah punya ya pandai-pandailah mengaturnya, gitu kan. Dan kami ini berteman
sejak udah ya itu mulai sekolah dulu, jadi Iya, bukan baru kenal sekarang gitu. Udah cukup lama Udah ya. cukup lama. Jadi ya kilas balik ya, napak tilas Napak tilas, kilas balik. Sama lah. sama lah ya. Kalau ingat masa-masa itu ya. Nah, kelihatannya sekarang memang pemerintah juga tuh ketat ya. Kalau untuk sekarang ini memang ketat. Kalau untuk sekolah yang doji-doji mereka nggak terus lagi. Susah ya, uangnya juga apa semua ya harus Susah. sesuai dengan standar mereka, Iya, kan? Dibatasi. Iya. Iya. Ya, gitulah kira-kira bincang kita hari ini. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima Iya. kasih Susan Maggie Iya. dan kita ketemu lagi di